Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah, jurusan Tarbiyah, prodi Tadris Bahasa Inggris, semester 2. Umur saya 18 tahun. Saya berasal dari Desa Peniraman. Saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Ibu saya bekerja sebagai petani dan bapak saya juga bekerja sebagai petani. Selain menjadi mahasiswa, saya juga menjadi seorang santri di Pondok Pesantren Mansar Ulum, tepatnya di Jalan Tekam Baru, Desa Pasir Palembang, Kecamatan Mempawah Timur. Bagi saya, menjadi seorang santri sekaligus menjadi seorang mahasiswa merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi saya, karena saya bisa menyandang status sebagai mahasiswa tanpa harus saya melepaskan status saya sebagai seorang santri. Di sela-sela kesibukan saya sebagai santri dan sekaligus mahasiswa, saya juga hobi membaca. Entah itu membaca buku ataupun membaca artikel. Salah satu alasan saya kenapa saya bisa hobi membaca, karena dengan membaca kita dapat menambah wawasan-wawasan yang belum kita ketahui sebelumnya. Entah itu dalam aspek pelajaran kita ataupun di luar aspek pelajaran kita. Selain hobi membaca buku, saya juga hobi menonton TV. Karena melalui televisi kita bisa mengupdate berita, baik itu berita lokal maupun berita mancanegara, melalui beberapa saluran televisi yang sudah terpercaya. Selain menambah wawasan, menonton televisi juga bisa menghilangkan stres. Karena apa? Karena di televisi tidak hanya menyiarkan tentang berita-berita yang ada di luar negeri maupun di negeri kita, tetapi di televisi juga menyiarkan tentang acara-acara seperti animasi-animasi yang akan membuat kita merasa rileks dan tenang. Jadi saya di sini ingin menjelaskan tentang penulisan ilmiah. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang pengertian penulisan. Penulisan adalah penyusunan naskah buku melalui bahasa tulisan atau bahasa gambar. Penulisan juga dapat diartikan sebagai cara atau proses menulis, menyampaikan gagasan atau pesan oleh penulis kepada pembaca dalam bentuk karya tulis, seperti surat, laporan, karya sastra, karya ilmiah, dan lain-lain. Penulisan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga dapat menyatakan nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata penulisan adalah proses cara perbuatan menulis atau menuliskan. Penulisan menurut buku bahasa Melayu adalah dimensi pengajaran dan pembelajaran, yaitu proses menghasilkan teks, karangan berbentuk berita, rencana, esai, laporan, dan sejenisnya. Pengertian penulisan dalam sudut pandang lain yaitu proses penyampaian pesan kepada pembaca sesuai dengan susunan hati dan tujuan tertentu secara jujur, jelas, dan langsung. Dan yang kedua adalah pengertian penulisan ilmiah. Penulisan ilmiah merupakan kegiatan menulis yang isi tulisannya didasari oleh penalaran menggunakan logika dan dapat diverifikasi kebenaran isinya. Tujuan penulisan ilmiah adalah untuk menyampaikan ide atau gagasan melalui prosedur ilmiah. Penulisan ilmiah tentunya menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah. Contoh karya tulis ilmiah seperti skripsi, tesis maupun disertasi.
Adapun menurut Munawar Syamsuddin, penulisan ilmiah merupakan sebuah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsep ilmiah tertentu. Dengan memilih metode tertentu dari prestasi secara keseluruhan pada teratur dan konsisten. Sistematika penulisan karya ilmiah bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Terdapat 5 bagian pokok dalam penulisan karya ilmiah, yaitu sebagai berikut. Adapun yang pertama adalah pendahuluan. Pada bagian ini, penulis memaparkan hal-hal yang berfungsi sebagai pendahuluan. Dalam karya ilmiah, penulisan juga menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya penelitian. Adapun bagian pendahuluan yang terdiri dari yang pertama, latar belakang masalah, dan yang kedua, rumusan masalah, ketiga, tujuan, dan keempat, manfaat. Dan yang kedua, bab 2, kerangka teori. Bagian ini menjelaskan tentang teori-teori yang menjadi landasan penulis melakukan penelitian. Pada bagian ini juga disajikan kerangka pemikiran, argumentasi ilmiah, dan hipotesis yang mendukung penelitian. Bab 2 pada penulisan karya ilmiah umumnya memuat kerangka berpikir, kerangka teoritis, kajian pustaka, hipotesis penelitian. Adapun bab 3 metodologi penelitian. Pada bagian ini penulis menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian. Adapun rinciannya adalah yang pertama itu metode penelitian, kedua tempat dan waktu penelitian, yang ketiga jenis penelitian, dan keempat teknik analisis dan pengumpulan data. Dan di bab 4 itu ada pembahasan. Bagian pembahasan ini menjadi inti dari sebuah karya ilmiah. Karena pada bagian ini penulis memaparkan hasil dan proses penelitiannya dengan rincian. Selain itu, penulis juga harus menyajikan hasil-hasil penelitian secara detail dalam bentuk grafik tabel. Adapun di bab 5, sesuai namanya, bab 5 ini adalah penutup. Sesuai dengan namanya, bagian ini merupakan penutup dari karya ilmiah yang penulis buat. Bagian ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang penulis buat. Bagian ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Penulis harus menyimpulkan hasil tentuan analisis kasus dengan jelas. Kemudian penulis juga diminta menuliskan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat penulisan ilmiah. Karya ilmiah merupakan tulisan-tulisan ilmiah yang sudah disusun berdasarkan dengan penelitian. Walaupun dibuat sederhana, apapun penelitian ini harus ditetapkan berdasarkan dengan poin-poin penting di dalamnya. Dan juga harus berstruktur baik. Dengan membuat karya ilmiah tersebut pastinya akan memberikan manfaat entah untuk penulis atau pembacanya. Berikutnya manfaat penulisan karya ilmiah antara lain adalah 1. Melatih dan mengembangkan kemampuan membaca yang efektif. Dalam menulis suatu karya ilmiah tentunya bermanfaat sekali dalam mengembangkan keterampilan membaca yang sangat efektif. Dengan dijalankannya proses keterampilan membaca seefektif mungkin yang mengacu pada meningkatnya kemampuan yang efektif dalam membaca materi yang akan disampaikan. Hal ini dipengaruhi dengan kecepatan dalam membaca, juga memahami isi dari keseluruhan materi tersebut. Dan yang kedua adalah melatih diri dalam menggabungkan review bacaan yang diambil dari berbagai sumber atau referensi. Ketika kita melakukan kegiatan penulisan karya ilmiah, sudah seharusnya menggunakan banyak referensi yang kita gunakan. Sebagai arti, citasi dalam memperkuat argumen yang kita gunakan melalui kegiatan tersebut, kita selaku orang yang melakukan penelitian
akan semakin terlatih dalam menggabungkan bacaan yang diambil dari berbagai macam sumber untuk kita susun kembali. Dengan melakukan penulisan karya ilmiah ini, kita harus merekonstruksi materi yang kita baca dengan menggunakan bahasa diri kita sendiri. Sesuai dengan pemahaman nalar kita akan beragama materi yang telah kita baca. Dan yang ketiga, manfaat penulisan karya ilmiah membiasakan diri dengan kegiatan kepustakaan. Salah satu manfaat yang bisa kita dapat ketika melakukan kegiatan penulisan karya ilmiah adalah bisa membiasakan diri dengan kegiatan kepustakaan. Karena dengan melakukan kegiatan ini pastinya membutuhkan banyak sekali rujukan atau referensi yang diambil. Sehingga hal ini membuat kita semakin mengenal kegiatan yang berkaitan dengan kepustakaan. Hal ini menjadikan sangat bermanfaat sekali bagi kita karena akan membuat soft skill secara tidak langsung, yaitu bisa dengan mudah mencari referensi bila mana ada tugas yang bersangkutan dengan kegiatan kepustakaan. Dan yang keempat, meningkatkan topoksi antara data dan fakta secara lugas dan sistematis. Melakukan penulisan karya ilmiah, maka pasti melakukan proses penulisan dalam materi yang sudah ditentukan. Dengan dilakukan penelitian tersebut, penulis dalam materinya sudah ditentukan sesuai dengan tema penelitian yang diambil. Jenis data yang kita ambil dari proses penelitian harus disusun sedemikian rupa secara lugas juga sistematis dengan mengikuti kaidah penulisan yang sudah ditentukan. Dengan menggunakan kaidah tertentu, maka akan menghasilkan informasi baru yang sangat berguna bagi para pembaca, khususnya pembaca dengan bidang ilmu yang sama. Dan selanjutnya adalah manfaat penulisan karya ilmiah, yaitu mendapatkan kepuasan intelektual. Dengan melakukan penelitian dan dituangkan pada bentuk karya ilmiah, maka kita akan mendapatkan rasa kepuasan intelektual itu sendiri, ditambah dengan karya yang kita buat dikutip atau di atas karya ilmiah intelektual yang telah kita buat. Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa pesan yang kita sampaikan dalam karya tersebut sudah dipahami oleh para pembaca, dan karya yang kita buat akan menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya, sehingga menjadi suatu prestasi tersendiri bagi diri masing-masing. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.